Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bersama saya Ibu Mudrika dari SMPN 110. Untuk kesempatan kali ini, IPA semester 1 kelas 8, Ibu akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Bagaimana kita sebagai manusia bisa bergerak? Baiklah, kita mulai. Pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ayo kita pelajari rangka, sendi, dan otot. Rangka ini adalah tulang-tulang kita. Bentuk kita seperti ini karena ada tulang-tulangnya. Sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi ada tulang dan tulang lain bergabung, ini namanya sendi. Sendi ada yang bisa bergerak, ada yang mati, dan ada yang kaku. Otot sebagai alat gerak aktif. Istilah penting ada sistem rangka, osteoblas, osteosit, osifikasi, sendi, tulang, dan otot. Mengapa penting? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak. Pertama, rangka. Perhatikan gambar 1.20 tenda dan kerangkanya. Coba kalau tidak ada rangkanya, kain tenda akan ngelumbruk. Kalau ada rangkanya, pasti berdiri dengan tegak. Seandainya kain tenda itu sebagai otot, sedangkan tiang tenda sebagai rangka, apakah kamu bisa menyebutkan fungsi rangka? Yaitu menegakkan dan memberi bentuk. Nah, ini adalah rangka kita sebagai manusia. Kumpulan dari seluruh tulang yang ada di seluruh tubuh kita disebut dengan rangka. Berdasarkan letaknya, ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Tengkorak, rangka kepala terdiri dari dahi, hidung, rahang atas, rahang bawah, pelipis, baji, dan pipi. Pada rangka badan terdapat tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, ruas-ruas tulang belakang, tulang panggul, dan tulang ekor. Pada rangka anggota gerak atas ada tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian pergelangan tangan, telapak tangan, dan juga tulang jari tangan. Sedangkan pada rangka anggota gerak bawah terdapat tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, dan tulang jari-jari kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Setelah mencermati gambar 1.21, tubuh manusia banyak sekali jenis tulangnya. Jumlah seluruh tulang pada tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Secara umum ada 4 fungsi tulang. Pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Kedua, melindungi organ dalam. Ketiga, tempat menempelnya otot. Keempat, tempat pembentukan sel darah. Struktur tulang. Berdasarkan strukturnya, tulang terdiri dari tulang rawan dan juga tulang keras. Ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat dan bertitik-titik kasar. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Lekukan dan tonjolan merupakan tempat menempelnya otot, sedangkan lubang bisa tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Tulang rawan atau cartilago berada di ujung tulang panjang. Untuk melindungi tulang bagian ujung bersifat lentur, cocok untuk sambungan tulang yang bergerak. Selain di ujung tulang panjang, cartilago terdapat di tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Tulang spons kurang kompak, mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka. Tulang kompak atau tulang keras mengandung zat kapur dan fosfor, pembuluh-pembuluh darah, serta serabut-serabut elastis, agar tulang kuat dan tidak mudah rapuh. Pembuluh darah ada yang berwarna merah dan ada biru untuk mengangkut sari-sari makanan dan juga untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida. Sumsum tulang ada berwarna merah dan kuning. Sumsum merah
berada di ujung tulang di antara tulang spons, penghasil darah merah. Produksinya darah merah itu sekitar 3 juta per detik. Kalau sumsum kuning atau disebut dengan sumsum putih tulang, berada di tengah, sebagian besar berisi lemak. Periosteum merupakan selaput atau membran yang menutupi tulang, banyak mengandung pembuluh darah dan makanan. Ayo kita selesaikan. Coba pikirkan, apakah tulang manusia tersusun dari materi kering seperti batu? Tidak. Bagaimana dengan tulang-tulang di tubuhmu? Di dalam tulang itu banyak sel-sel hidup dan butuh makan. Di bagian tulang tertentu merupakan pabrik pembuatan darah. Macam-macam tulang pada sistem rangka berdasarkan bentuk dan ukurannya. Terdapat 4 macam bentuk tulang pada manusia. Ada tulang panjang, misalnya tulang lengan, humerus. Ada tulang pipi, misalnya tulang dada. Ada tulang pendek, misalnya tulang ruas jari. Ada tulang tidak beraturan, misalnya pada tulang punggung. 3. Perkembangan tulang. Sebelum dilahirkan, tulang kamu tersusun dari tulang rawan. Secara bertahap berkembang menjadi tulang keras. Tetapi tidak semua tulang menjadi keras, misalnya daun telinga. Perhatikan gambar 1.24. Ada proses osifikasi, yaitu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Berawal dari tulang rawan, kemudian ada daerah awal penulangan, ada pembuluh darah. Untuk pengerasan butuh kalsium dan fosfor lewat pembuluh darah ini. Ada istilah osteoblast, sel-sel pembentukan tulang, membentuk osteosit, sel-sel tulang. Selain osifikasi, tulang mengalami fusi atau penggabungan. Dari 270 tulang bergabung-gabung, jadi hanya tinggal 206 tulang saat dewasa. Misalnya tulang tengkorak. Dulu tulang tengkorak belum menyambung saat keluar dari rahim ibu, butuh agak lentur. Jika sudah dewasa, tulang tengkorak tetap lentur, ini berbahaya. 2. Sendi. Di dalam tubuh kita, tulang yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Hubungan itu disebut sendi. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, dibedakan menjadi 3 sendi. Ada sendi sinartrosis atau sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan, misalnya pada tulang tengkorak. Sendi amfiartrosis atau sendi kaku, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, misalnya ruas tulang belakang. Sendi diartrosis atau sendi gerak, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Jenis-jenis sendi yang dapat digerakkan ada 5, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru, tulang yang satu bentuknya bulat dan yang satunya lagi berongga seperti mangkok. Bisa digerakkan ke segala arah, ke arah manapun. Terdapat pada tulang belikat dan tulang lengan atas. Tahukah kamu, ligamen merupakan jaringan berbentuk pita dan serabut-serabut liat. Mengikat tulang yang satu dengan yang lain pada sendi, sehingga sendi tidak dapat terlepas dan bisa bergerak dengan fleksibel. Ada cairan sinovial di dalam sendi. Kalau sampai kering, tulangnya nanti akan bergesekan, tergerus. Nanti harus diberi buatan, diganti dengan platina. Di ujung-ujung tulang disusun oleh tulang rawan atau kartilago agar tidak bergesekan. Sendi engsel, sketch gambarnya seperti engsel pintu. Gerakannya satu arah, terdapat pada siku antara tulang lengan atas dan tulang pengumpil bergerak lurus ke depan, dan juga pada lutut gerakannya bengkok ke belakang. Sendi putar, sketch gambarnya tulang yang satu sebagai poros dan tulang yang lain berbentuk cincin. Gerakannya memutar, mengangguk, menggeleng. Terdapat pada tulang tengkorak dan leher. Sendi pelana, sketch gambarnya pertemuan dua tulang berbentuk pelana.
Gerakannya kedua arah, muka, belakang, dan samping, terdapat pada pangkal ibu jari. Sendi geser. Sketsa gambarnya menghubungkan dua tulang yang permukaannya datar bergerak menggeser. Gerakannya ke depan dan belakang. Terdapat pada tulang pergelangan tangan, kaki, dan di antara tulang belakang. Sendi yang paling sering digunakan untuk mengambil buku, naik tangga, makan, dan aktivitas lainnya. 3. Otot. Otot sebagai alat gerak aktif. Aktivitas mengamati diameter otot. Adakah perubahan diameter otot lengan atas saat diluruskan dan dibengkokkan? Ya, ada. Jelaskan. Saat membengkokkan tangan, tangannya dilipat ya. Otot bisep berkontraksi, otot memadat dan memendek, diameter otot akan membesar. Saat meluruskan tangan, tangan direntangkan. Jadi otot bisepnya relaksasi, otot memanjang, diameter otot akan mengecil. Cara kerja otot bisep dan otot trisep ini berlawanan. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep relaksasi, begitu sebaliknya. Perlu diketahui, otot yang bekerja di bawah kesadaran dapat dikendalikan secara sadar. Otot yang bekerja di luar kesadaran tidak dapat dikendalikan secara sadar. Misalnya, otot paru-paru atau jantung memompa darah, otot lambung untuk mencerna makanan. Bayangkan, mau tidur tidak akan jadi, jantungnya tidak kerja lagi, karena harus mengontrol otot jantung memompa darah selama tidur. Terdapat 3 jenis jaringan otot. Pertama, otot rangka atau lurik. Inti selnya banyak, berada di bagian tepi, melekat pada tulang dan perantara tendon, pipih tebal, berserabut dan liat. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, rangka tubuh. Cenderung berkontraksi dan cepat lelah. Tergolong otot sadar. Otot polos berbentuk kelondong dan memiliki satu inti sel di bagian tengahnya. Terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Tergolong otot tidak sadar, involunter atau otonom. Otot jantung bentuknya mempunyai garis-garis seperti otot rangka atau otot lurik, tergolong otot tidak sadar atau involunter, berkontraksi 70 kali per menit, hanya ditemukan di jantung.